Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di channelnya Naila Syaukina Siregar Baby Channel. Apa kabarnya nih Bunda? Semoga Bunda dalam keadaan sehat walafiat menjelang hari persalinan ya. Berikut dirangkum istilah-istilah seputar kehamilan yang bisa dibaca dan dipelajari. Namun, sebelumnya bagi Bunda atau bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe, di like, di share, dan di komen ya. Yang pertama, test pack adalah uji kehamilan berbentuk stick yang dirancang untuk mengetahui apakah urin yang dijadikan sampel mengandung hormon HCG. Tes kehamilan ini bisa dilakukan segera mungkin, bahkan pada hari pertama seorang mengalami keterlambatan haid. 2. Human Chorionic Gonadotropin atau HCG adalah hormon kehamilan yang biasanya terdapat di darah dan di urin. Saat kamu menggunakan alat tes kehamilan, kadar HCG di urinlah yang akan menentukan apakah kamu positif atau negatif hamil. Hormon ini sendiri diproduksi setelah sel telur yang telah dibuahi menempel di dinding rahim. 3. Embrio, fetus, janin, dan bayi. Sekilas hampir sama, tapi ternyata beda artinya. Embrio merupakan bakal bayi dari sel telur yang telah dibuahi oleh sperma dengan usia sampai minggu ke-8 pada kehamilan. Sedangkan bakal tersebut baru akan disebut janin atau fetus saat berusia setelah minggu ke-8 hingga saat kelahiran. Nah, setelah lahir ke dunia, barulah bisa dinamakan sebagai bayi. 4. Plasenta merupakan organ yang tumbuh di dalam rahim selama kehamilan dan memiliki fungsi untuk menghubungkan calon bayi dengan ibunya untuk mentransfer oksigen dan nutrisi makanan. Plasenta berbentuk bulat seperti cakram, menempel pada rahim ibu dan terhubung dengan calon bayi melalui tali pusar. Pertumbuhan dan perkembangan calon bayi saat masih dalam rahim sangat bergantung pada plasentanya. Saat persalinan plasenta normal akan keluar 30 menit setelah bayi lahir. 5. Sering ditanya HPHT oleh dokter, tapi nggak tahu artinya. HPHT adalah kepanjangan dari hari pertama haid terakhir. Untuk menghitung usia kehamilan, HPHT hanya dapat dilakukan oleh ibu hamil yang memiliki siklus haid normal dan teratur, yaitu 28 sampai 30 hari. 6. Dari perhitungan HPHT, kamu bisa mengetahui penentuan HPL atau hari perkiraan lahir. 7. Trimester atau yang disingkat TM merupakan ukuran tahapan kehamilan per 3 bulan yang menentukan apa yang terjadi pada ibu hamil dan pada janin yang dikandungnya. Mulai dari trimester 1 hingga trimester ketiga, tubuh ibu akan mulai banyak perubahan, mulai dari fisik, hormonal, sampai pertumbuhan janin dalam perut. 8. Jika ibu hamil mengalami kram perut seperti saat menstruasi, itu namanya kontraksi, yakni kondisi rahim yang mengencang lalu mengendur. Kontraksi biasanya terjadi pada trimester ketiga menjelang persalinan, tapi terkadang bisa terjadi kontraksi palsu. Antepartum berarti pendarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan minimal 20 minggu. Terlepas ada atau enggaknya rasa sakit yang menyertai, pendarahan antepartum merupakan salah satu kondisi kegawat daruratan yang perlu mendapatkan penanganan segera. Sesedikit apapun pendarahan tersebut, segera temui dokter ya. 10. Preterm atau partus prematur adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu atau dengan perkiraan berat janin kurang dari 2.500 gram. 11. Sedangkan postpartum atau postmaturity adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan setelah 42 minggu, biasanya terjadi karena kesalahan dalam menentukan usia kehamilan. 12. Masa perinatal merupakan periode yang dimulai saat 28 minggu masa kehamilan sampai hari ke-7 sesudah persalinan. Periode perinatal merupakan masa rawan dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya bagian otak. 13. Berbeda masa neonatal merupakan fase kehidupan pertama kali yang dialami oleh bayi setelah keluar dari kandungan sampai berumur 2 minggu. Masa bayi neonatal merupakan periode yang paling berbahaya, baik secara fisik maupun psikologi. Secara fisik, masa neonatal ini berbahaya karena sulitnya bayi untuk melakukan penyesuaian diri pada lingkungan yang baru dan berbeda. Sedang secara psikologi, yakni saat terbentuknya sikap bayi yang dibentuk dari orang-orang yang dekat dengan bayi.
14. Preeklamsia biasanya terjadi pada ibu hamil yang mengalami peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba karena peningkatan protein dalam urin. Kondisi ini berbahaya jika tidak segera ditangani, terutama menjelang persalinan. Sebaiknya rajin kontrol ke dokter untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 15. Kardiotografi atau TCG merupakan tes untuk menilai keadaan janin melalui perubahan denyut janin karena suplai makanan atau oksigen yang terganggu. CTG ini merupakan metode elektronik dilakukan melalui gelombang suara untuk mendeteksi detak jantung bayi. 16. Intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat atau PJT adalah kondisi yang menunjukkan adanya gangguan atau hambatan pada pertumbuhan janin. 17. Ketuban pecah dini atau KPD, keadaan di mana cairan ketuban pecah sebelum waktunya. Kondisi seperti ini harus segera dilakukan penanganan karena jika dibiarkan akan menimbulkan permasalahan pada kesehatan sang ibu dan janin yang dikandungnya. 18. Pembedahan atau tindakan operasi yang dilakukan oleh pembaktu dokter mengeluarkan janin dari dalam perut melalui sayatan pada perut ibu dinamakan kaisar atau SC. 19. Ultrasonografi atau yang biasa dikenal dengan sebutan USG umumnya adalah teknik pencitraan medis yang digunakan untuk memvisualisasikan janin dalam kandungan. Ibu hamil juga bisa melakukan pemeriksaan USG untuk memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan hari persalinan. 20. Waterbirth atau WB adalah proses melahirkan dalam bak atau kolom air hangat yang konon bisa mengurangi rasa sakit dari kontraksi. Pada proses melahirkan waterbirth, berarti ibu akan duduk, jongkok, atau pada posisi lain yang membuatnya nyaman untuk mengejan di dalam air. Nah, demikianlah beberapa istilah seputar kehamilan yang biasa familiar di telinga para ibu hamil. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.